Welcome to my channel. Selamat datang di CBH untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. 2 hari kurang lebih gue tidak menyapa kalian dalam monolog di channel ini. Tentunya gue tetap berharap dalam 2 hari ini kalian tetap sehat, tetap optimis, dan tidak kekurangan apapun. Tentunya ini penting, kalau kita sehat kita bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tersayang dan kemudian berpikir kreatif. Walaupun cuma 2 hari tapi banyak perkembangan yang terjadi terkait dengan sepak bola kita, soal tim nasional kita. Tentunya ini ada kaitannya juga yang akan gue bahas soal konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mengambil tempat di Auditorium Gelora Bung Karno, di tempat dilangsungannya konferensi pers setiap FIFA Matchday, yang saat ini sayangnya kita tidak akan ada FIFA Matchday sampai akhir tahun. Tapi sebelum itu kita akan, atau gue akan update sedikit soal beberapa pemain diaspora kita dan juga pemain Indonesia, pokoknya timnas yang berumput di luar negeri. Pertama ada Ramadan Sananta yang kemarin sayang banget ya, timnya DPMM dibantai Johor Darul Taksim 10-0. Dia ada di sana main sebagai starter dan kemudian hanya bermain 67 menit digantikan. Bukan musim yang mudah bagi Ramadan Sananta ya, pemain yang menonjol saat membawa PSM Makassar juara Liga 1 beberapa tahun lalu. Semoga tetap semangat, bangkit, karena kita tetap memerlukan ketajaman dari Ramadan Sananta di laga-laga berikutnya. Yang kedua adalah Emil Laudero, sudah kembali ke DSP saat Cremonese bermain 1-1 dengan Atalanta. Memang belum tampil sebagai starter, tapi dengan kembalinya dia artinya sudah lolos fit on and proper test. Semoga juga sama, harapannya dia segera mengisi tempat utama di bawah mistar gawang Cremonese. Nah, itu 2 pemain yang gue update. Tentunya kita akan kembali ke topik utama yang luar biasa hangat dalam 2 hari terakhir, soal konferensi pers yang dilangsungkan hari Jumat. Nah, teman-teman, sebelum gua ke inti poin-poin yang dipaparkan oleh Erick Thohir ya, jadi nanti akan, mungkin kalian sebagian besar udah dengar, tapi gua akan rangkum semua dalam 18 poin dan gua akan berikan sudut pandang di beberapa poin yang sangat penting. Sekadar informasi, ini sangat dadakan. Jadi hari Jumat, mungkin sebelum Jumatan itu para media dari teman-teman gue juga menginformasikan tiba-tiba bakal ada nanti konferensi pers jam 3 sore saat itu hari Jumat ya. Dan ini ya menurut pengamatan gue ya, ini ada kaitannya dengan rekaman yang bocor sehari sebelumnya. Itu kalau kalian dengar rekamannya sebenarnya obrolan santai ya, kalau memang tidak ada editan atau apa ya. Kemudian ada suara piring ya, mungkin ini sedang makan-makan. Apakah ini ada hubungannya dengan pernyataan dari Erick Thohir sendiri yang mengatakan bahwa sebelumnya dia mengumpulkan ngobrol dengan para pimpret ya, kita nggak tahu dari mana aja ya, mungkin media-media besar lah dikumpulkan, mau brainstorming atau apa nggak tahu. Tapi kalau dari nadanya itu, bocoran rekamannya itu yang mengucapkan soal 0% kemungkinan Sintayong balik dan lain-lain, itu bukan komunikasi yang formal gitu, bukan seperti konferensi pers dan lain-lain. Bahkan tadi yang gue bilang ada suara piring, jadi mungkin lagi ngobrol atau apa, dan gue nggak ngerti ya apakah memang kemudian ini direkam kemudian dipublikasikan dan akhirnya ada reaksi untuk melakukan konferensi pers resmi hari Jumat jam 3. Dan itu kalau kita lihat poin-poin yang dipaparkan oleh Erick Thohir itu berkaitan dengan yang bocor sebelumnya. Yang pasti secara umum dulu gue mau kasih tahu bahwa itu adalah 1 jam yang omon-omon, boleh dibilang hampir gak ada isinya, dan kemudian juga banyak seperti memaksakan topik yang ingin dibahas. Misalnya tiba-tiba ngulas soal Jepang yang ingin keluar dari AFC, kemudian ya adalah beberapa poin lain yang kelihatannya kok nggak ada ke arah situ yang kita tunggu-tunggu, tapi malah dibahas ke arah situ gitu loh. Kita semua berharap atau menunggu apakah ini pengumuman tim kepelatihan baru, ternyata nggak ada, dan cenderung kalau menurut gua ada unsur membenturkan di antara pemain dan supporter ya. Tapi itu kan kesan gua, tentu kesan kalian bisa berbeda ya. Nah, poin-poin yang akan gua paparkan di sini. Yang pertama adalah dia mengatakan kemungkinan Coach Nova akan naik untuk
menangani tim nasional U20 ya, itu karena menurut dia targetnya U17 sudah tercapai ya. Ini pernyataan resmi ya. Dan yang kedua soal bullying. Kritik boleh tapi ngebully dan rasis, banyak yang rasis ke pemain dan ke keluarga Patrick dan anak. Jelas kita nggak setuju dan gua rasa intinya bukan itu, tapi kepada bahwa ya Patrick Kluivert ini dan kawan-kawan memang bukanlah tim kepelatihan terbaik seperti yang dia gaung-gaungkan oleh salah satu esko itu kan, tapi justru downgrade dari apa yang terjadi sebelumnya di zaman Sintayong. Just for our information, saat Sintayong megang tim nasional kita tuh ada peringkat 3 di grup C di kualifikasi Piala Dunia round ketiga, dan hanya beda 1 poin dari peringkat 2 yang lolos otomatis saat itu Australia. Tapi di bawah Patrick Kluivert kita bukan hanya main lebih buruk ya, jarang bisa melepaskan tembakan ke arah gawang dan jarang sekali bisa mencetak gol dari open play. Di luar China Taipei kalau nggak salah hanya oleh ke gawang Australia dari berapa, dari 4, 5, 6, dari 7 pertandingan kurang lebih ya, kita hanya bisa menciptakan 1 shot on goal dari open play ya, padahal 2 dengan 1 lagi dengan Bahrain ya, lawan Bahrain, dan sisanya itu dari bola mati atau kita nggak bisa cetak gol ya. Jadi ini sangat kontradiktif dengan apa yang dikatakan total football lah, bermain ball position lah, 4 back, 700 back lah, ternyata nggak ngaruh juga ya, malah lebih buruk. Dan bukan hanya itu, tapi juga bagaimana etika mereka udah nggak nyamperin fans, ini udah berkali-kali gue sebutkan, kemudian juga tidak pulang ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan kegagalannya, dan kemudian setelah itu mengeluarkan pernyataan yang ya sedikit melecehkan ya, soal tidak logis ya, padahal kapten kita Bang Gia sendiri dan gue yakin kita semua punya keyakinan kita bisa lolos seperti baju ini ya, we believe. Dan kita pun saat era Sintayong posisi ketiga ya, tidak jauh dari garis lolos otomatis bahkan, dan kita bukannya dulu dibantai Arab 6-0, dibantai Australia 7-0, enggak, tapi di era Patrick malah menurun. Jadi gitu. Nah, ketiga, minta maaf secara gentle. Dia mengatakan saya udah minta maaf kok, jujur gue nggak tahu kapan dia minta maaf ya. Dia seperti merujuk pada kejadian di masa lalu yang sudah minta maaf, tapi gue nggak pernah tahu. Mungkin kalau kalian ingat silahkan tinggalkan, silahkan informasikan. Kemudian yang 4, nah ini yang 4 udah nih, berita keluar dari AFC, ada berita yang tidak baik. Nah ini lucu juga ya, seperti kayaknya kita ya mungkin ada lah media mengangkat ini, tapi fokus kita kan bukan di sini. Ada yang bahas, tapi fokus kita adalah bagaimana tim ini punya tim kepelatihan, pertanggungjawaban, kemudian FIFA Matchday, dan persiapan untuk AFF dan Piala Asia 1 tahun 3 bulan lagi. Tapi kan ini malah ya boleh dibilang apa nggak diulas ya gitu. Kemudian nomor 5, kita semua termasuk media diharapkan mendukung timnas. Ini lucu nih, maksudnya mendukung mereka atau mendukung timnas? Kalau mendukung timnas, kita semua media-media baik yang konvensional maupun yang media-media homeless ini tanpa diminta akan selalu mendukung ya, bahkan mencari duit sendiri, bahkan kadang-kadang nggak untung, boncos ya. Terus mau apa lagi, bahkan dipersulit ya, gue punya pengalaman. Jadi tapi sekarang ketika dibutuhkan merengek-rengek, ini gue juga nggak ngerti. Lalu yang keenam, roadmap jangka panjang untuk kelompok umur kemungkinan lokal dan tidak terfokus ke FIFA Matchday. Senior kemungkinan memilih pelatih yang mau ikut roadmap. Ya udah, ini basa-basi. 7, pemecatan pelatih kesepakatan bersama. Ya ini juga udah gue sebutkan hari Kamis pagi kalau nggak salah, mereka tuh rembukan. Dan ini satu hal, nah ini gue mau nambahin sudut poin gue ya. Kalau memang pemecatan Patrick Kluivert itu karena tekanan publik, artinya keputusannya benar tapi alasannya jadi salah. Harusnya kita semua tahu bahwa memang Patrick Kluivert itu dan kawan-kawan sudah tidak layak, baik secara profesional, mereka nggak deliver ya, permainannya downgrade, dan kemudian juga etikanya. Dan semua itu alasan yang sebenarnya nggak susah, tapi kalau gue dengar katanya ya, dan logikanya pun mereka mencoba mempertahankan karena mereka tidak mau malu karena sudah mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert tapi gagal dengan memecat. Tapi karena tekanan publik ya bisa jadi akhirnya itu diambil dengan terpaksa. Kenapa bilang terpaksa? Makanya nggak ada persiapan, nggak ada pelatih baru. Beda dengan Sintayong, jauh-jauh hari mereka sendiri mengakui sudah ingin memecat Sintayong, bahkan menghubungi 1-2 influencer yang cukup ternama untuk ya katakanlah memfitnah. Kenapa gue bilang memfitnah? Karena memang kan kendala komunikasi nggak ada. Sudah dibantah oleh Verdong dan Kevin dan Ragnar. Ya memang ada masalah dengan satu pemain atau 2 pemain, itu normal-normal aja, tapi tidak seperti yang dikatakan kendala masalah komunikasi karena nggak bisa bahasa Indonesia atau Inggris, itu nggak ada gitu. Jadi akhirnya
ganti Sintayong dengan menebar fitnah, dan kemudian gantinya pun udah disiapin. Nah, beda dengan sekarang, karena mungkin desakan publik tiba-tiba, jadi mereka tidak menyiapkan skenario terburuk kalau kita nggak lolos. Ya akhirnya mereka juga kelimpungan cari pelatih baru, atau kedua mungkin juga nggak ada duit, kita nggak tahu. Nah, ini transparansi ini juga harus kita kritisi di sini, karena kita harus menanamkan mindset kita, teman-teman, bahwa ini adalah tim nasional milik seluruh bangsa Indonesia, bukan milik Erick Thohir, bukan milik Esko, bukan milik sekelompok orang, tapi milik kita. Bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, sepak bola sudah milik bangsa Indonesia. Jadi perlu diingat, nggak bisa semena-mena satu orang dua orang untuk mengambil jalan menurut dia, yang ternyata kita sudah buktikan blunder total, ya. Jadi belum lagi ada uang negara di sana, kucuran dari Kemenpora, nggak tahu, kalau nggak salah 100 sekian miliar, 190. Ya gitu, uang negara juga, uang dari kita yang harus dipertanggungjawabkan. Oke? Jadi begitu, seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya, target terdekat Piala Asia 2027 masuk 16 besar. Wah, luar biasa ya. Kalau dulu kita nggak pernah lolos 16 besar, targetnya 16 besar, tercapai. Ya, U23 juga begitu, nggak pernah lolos ke knockout stage, ditargetkan perempat final. Tapi Sintayong minta nggak apa-apa semifinal, dan ternyata tercapai. Kalau sekarang ya podo wae ya, sama. Tapi oke lah. Berarti mungkin dia sadar kemampuannya segitu, atau memang pesimis. Oke. 9, banyak model pelatih, misalnya yang di support klub atau federasi dan jadi terkenal. Mungkin contohnya Ancelotti. Gue juga gak ngerti nih. 10, hubungan antara pelatih dan federasi harus searah supaya antar umur sampai senior ada sinkronisasi. Ya, ini bukannya dulu udah diusung ya, ketika Sintayong membesut U20, U23 dan juga tim nasional senior gitu, sehingga ada sekuensnya, ada kesinambungan, dan itu terbukti ada banyak pemain dari kelas usia 20 ke 23 ya, kemudian akhirnya tembus ke senior, karena itu tadi ada keselarasan di antara dua kelompok umur sampai dengan tim nasional senior, dan tentunya dengan gaji satu orang Sintayong doang gitu. Kalau kemarin kan enggak, Van Kempen sendiri U20 bahkan belum bekerja udah dipecat, kemudian Gerard Vandenberg U23, tim senior bahkan 3 pelatih utama, 1 head coach, 2 asisten ya. Oke, 10, hubungan antar pelatih federasi harus searah supaya ini udah tadi ya. 11, untuk coach Nova dan U17 targetnya bukan jadi kuda hitam di Pildun, tapi bisa konsisten tampil di Pildun, maksudnya lolos terus gitu ya. Oke, 12, coach Sintayong dan Patrick adalah masa lalu. Mungkin nanti dianya yang jadi masa lalu, bisa juga nih. Kekurangan STE dipelajari, begitu juga Patrick. Nah, dia sebenarnya pengen bilang kekurangan STE tapi digabungin ke Patrick biar nyaru ya, biar seolah-olah netral. Ini kan komunikasi yang gampang dibaca sebenarnya. Maka cara pelatih di atas mereka untuk jangka pendek dan searah supaya iya benar ya, bolak-balik ini ya. Intinya itulah ya. Dia mengatakan apa yang buruk dari, kayaknya banyakan buruk dari Patrick ya sebenarnya. Sintayong pasti ada juga kekurangannya ya. Tapi paling enggak dia deliver ya, sementara Patrick enggak. Belum lagi etika dan lain-lain. Anyway, yang ke-13 lanjut, tidak menunjuk kepelatihan secara buru-buru untuk evaluasi lebih baik. Ini gue udah singgung di awal, karena mereka pun mungkin mencatnya secara terpaksa sehingga mereka tidak siap. Mungkin dia pikir kita pasti lolos Piala Dunia nih, atau minimal round 5. Jadi mereka enggak siap, satu, pelatih yang baru, dan juga lawan di FIFA Matchday. Karena mungkin jangan-jangan mikir udah pasti lolos Piala Dunia, jadi tidak siap mitigasi kalau misalnya yang terburuk, sehingga pelatihnya tidak siap kalau harus dipecat, dan kedua juga tidak siap kalau misalnya memang kita tidak lolos dan kosong FIFA Matchday bulan November, harus cari lawan. Ya kan, padahal kontradiktif dengan target mau masuk 100 besar dunia. Ya kalau mau masuk 100 besar dunia tapi kemudian tidak ada pertandingan dan baru Maret nanti ada. Ya berarti setengah tahun lagi kan, ini udah pasti kesalip kan yang lain ada yang main kan. Poinnya nambah pasti kegeserin aja, kita udah kegeser dengan Malaysia ya. Jadi kontradiktif lagi nih, jadi banyak kontradiktif dan ketidakkonsistenan di Erick Thohir yang dikatakan termasuk target Piala Dunia, kemudian soal soal pencapaian dan lain-lain ya, banyak lah ya. Oke, tidak soal menunjuk pelatih tadi ya, ini juga berubah-ubah. Kalau dulu cepat milih pelatihnya, kalau sekarang lama. Dulu itu tanggal 6 Januari dipecat, tanggal 12 Januari ditunjuk. Itu hanya 6 hari dan mereka sudah siapin berbulan-bulan. Oke. 14, jangan suka sebar hoax. Apa-apa pelatih ini, pelatih itu. Oh, maksudnya Luis Van Gaal. Pertama,
Yang nyebar pertama kali itu kalau gua nggak salah Vitor Catalina, wartawan Spanyol di Eropa. Ya kemudian diamplifikasi oleh media-media di Indonesia baik yang homeless maupun konvensional. Dan gue sendiri mengatakan ini nggak masuk akal ya, tapi dibilangnya sok tahu gitu ya, sok paling ngerti atau apa gitu. Padahal gue udah analisa secara faktual, usianya dia udah nggak muda lagi, habis sakit, kemudian dia nggak pernah keluar Eropa Barat, jadi kecil kemungkinannya. Plus gue dapat info langsung dari sana dari orang yang cukup dekat lah dengan sepak bola Belanda bahwa itu hanya rumor, dan ternyata memang itu hanya prank untuk acara amal dan lain-lain. Jadi justru ini dikembalikan lagi ke PSSI supaya komunikasi PSSI, supaya websitenya yang update-nya itu hanya kalau kita menang, itu harus diperbaiki. Bikin berita yang apa adanya supaya bisa menjadi referensi utama informasi soal tim nasional kita. Seperti itu ya. Yang ke-15, nggak ada pemecatan selain gerbong kepelatihan termasuk Om Simon dan lain. Nah ini juga udah gue luruskan kan. Coba kalian lihat deh video gue yang sebelumnya. Itu gue dapat info memang di retake Alexander Zverev dan juga Om Simon Tahamata itu tidak termasuk gerbong Patrick Kluivert, sehingga mereka tidak dipecat. Bahkan salah seorang informan gue mengatakan dia masih bolak-balik kantor Alexander Zverev. Jadi ini enggak gitu ya, which is ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi nggak ada yang nyebar hoax. Justru yang nyebar hoax itu yang mengatakan bahwa Alexander Zverev itu ikut dipecat, yaitu mantan anak buahnya sendiri, yaitu Alex Pastur. Jadi Pak Erick Thohir itu urus dulu anak buahnya Pak sebelum nuduh orang lain nyebar hoax. Oke? Yang ke-17, kita harus injak bumi, rank kita 120-an juga. Takut ada masalah liga luar mau nggak berhenti di soal nanti tantangannya Piala Asia 2027 itu kan masih dalam masih dalam game week ya, atau pertandingan liga. Nah ini tantangannya untuk bisa nggak di lobby nih, misalnya Calvin Verdong, Kevin Dix untuk ditarik membela di Piala Asia. Ini urusannya soal teknikal juga nih ya kan, mereka ya kita dukung aja kalau ini mudah-mudahan bisa, kalau masih dia ketua umumnya ya. Kemudian 18, belum ada kontak dengan pelatih manapun tapi tetap intinya move on. Nah ini dia dia suruh move on, kok tidak sejalan ya dengan aspirasi masyarakat. Dia suruh move on, kita maunya move on ke kiri, dia maunya move on ke kanan gitu. Jadi harus hati-hati juga nih, karena lama-lama kelihatannya PSSI yang singkatannya adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, berarti termasuk Anda, saya, gue nggak mewakili kalian, kita masing-masing individu kolektif. Kelihatannya semakin lama semakin seperti ini, semakin tidak sama aspirasinya, dan kita akan tunggu dalam beberapa hari ini apakah ada sesuatu, karena kelihatannya apa yang terjadi, apa yang menjadi konferensi pers saat itu benar-benar boleh dikatakan hampir nol maknanya dalam pertanggungjawaban terkait kegagalan kita di Piala Dunia di round 4 kemarin. Justru malah banyak pembelaan diri, cuci tangan, dan juga bahkan membentur-benturkan antara pemain dan juga supporter. Bahkan ada juga beberapa oknum yang coba membenturkan antara fans dengan komunitas fans. Oke teman-teman semua, silakan kita bersuara. Kalau ada komunitas-komunitas supporter yang kelihatannya kita lihat tidak kritis terhadap sepak bola kita atau masuk angin, kita bisa bergerak dengan atau bersuara dengan individu kita masing-masing. Oke teman-teman semua, stay calm, tetap dukung timnas. Semoga ada pelangi setelah badai ini, dan yang paling penting adalah sehat terus dan hidup bola Indonesia. Adios.